Om Swastiastu. Halo semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai definisi dan sifat-sifat grup. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama, Niko Manglina Cahyani dengan NIM 20130111039 dari kelas 4B. Yang kedua, Joshua Jordan Manihuruk dengan NIM 20130111056 dari kelas 4B. Yang ketiga, Iwayan Yoga dengan NIM 20130111051 dari kelas 4D. Dan yang terakhir, saya sendiri, Putu Helga Patricia dengan NIM 20130111062 dari kelas 4D. Baik, selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi grup. Grup didefinisikan sebagai satu himpunan dengan suatu operasi bintang yang asosiatif, memiliki elemen netral, dan yang setiap elemen memiliki kebalikannya atau inverse. Lebih formal, grup berarti satu himpunan G dengan operasi bintang yang memenuhi aksioma. Yang pertama, bintang adalah asosiatif. Yang kedua, ada elemen E dalam G sedemikian rupa sehingga A bintang E sama dengan A dan E bintang A sama dengan A untuk setiap elemen A di G. Yang ketiga, untuk setiap elemen A di G, ada elemen A inverse di G sedemikian rupa sehingga A bintang A inverse sama dengan E dan A inverse bintang A sama dengan E. Baik, selanjutnya, jika himpunan G disertai operasi bintang, suatu grup yang memenuhi sifat komutatif, yaitu untuk setiap A, B elemen G berlaku setiap A bintang B sama dengan B bintang A, maka grup himpunan G disertai operasi bintang disebut grup abelian atau grup komutatif. Nah, di sini kami memiliki contoh soal yang dimana diketahui himpunan bilangan bulat Z dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai seterusnya dan 0, 1, 2 dan seterusnya terhadap operasi penjumlahan. Nah, maka di sini yang ditanyakan yang pertama, apakah Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup? Dan yang kedua, apakah Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup abelian? Baik, untuk penjelasan dari soal ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan penyelesaian dari contoh soal di atas. Yang ke A, agar Z dengan operasi penjumlahan merupakan suatu grup, maka harus memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama, Z tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Karena ada 0 elemen Z, maka Z tidak sama dengan himpunan kosong. Sehingga terbukti bahwa Z tidak sama dengan himpunan kosong. Aksioma yang kedua, tertutup terhadap operasi penjumlahan. Misalkan kita ambil X, Y elemen Z, akan ditunjukkan X elemen Y elemen Z. Karena X elemen Z dan Y elemen Z, maka X elemen Y elemen Z. Sehingga terbukti bahwa Z tertutup terhadap operasi penjumlahan. Aksioma yang ketiga, operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Misalkan kita ambil X, Y, Z elemen himpunan bilangan bulat, akan ditunjukkan X tambah Y tambah Z sama dengan X tambah Y tambah Z. Kita perhatikan bahwa X tambah Y tambah Z itu sama dengan X tambah Y tambah Z merupakan persamaan 1. X tambah Y tambah Z sama dengan X tambah Y tambah Z merupakan persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita akan peroleh bahwa X tambah Y tambah Z sama dengan X tambah Y tambah Z, sehingga terbukti bahwa Z bersifat asosiatif. Aksioma yang keempat, ada elemen identitas Y elemen Z, sehingga
Untuk X elemen Z berlaku E bintang X sama dengan X bintang E. Untuk X elemen Z, ambil X elemen Z, kita pilih E sama dengan 0 elemen Z, akan ditunjukkan bahwa X tambah 0 sama dengan 0 tambah X. Kita perhatikan X tambah 0 sama dengan X merupakan persamaan 1, dan 0 tambah X sama dengan X merupakan persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 akan kita peroleh bahwa X tambah 0 sama dengan 0 tambah X itu sama dengan X, sehingga terbukti bahwa ada 0 elemen identitas dari Z terhadap operasi penjumlahan, sehingga berlaku X tambah 0 sama dengan 0 tambah X sama dengan X. Aksioma yang kelima, untuk setiap X elemen Z ada inverse X elemen Z, sehingga berlaku X tambah inverse X sama dengan inverse X tambah X sama dengan E sama dengan 0. Kita ambil A elemen Z dan kita pilih negatif A elemen Z, akan ditunjukkan A tambah negatif A sama dengan negatif A tambah A sama dengan E sama dengan 0. Kita perhatikan bahwa A tambah negatif A sama dengan 0 merupakan persamaan pertama. Negatif A tambah A sama dengan 0 merupakan persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 akan kita peroleh bahwa A tambah negatif A sama dengan negatif A tambah A sama dengan E sama dengan 0. Dengan demikian terbukti bahwa ada negatif A elemen Z adalah inverse dari A, sehingga berlaku A tambah negatif A sama dengan negatif A tambah A sama dengan E sama dengan 0. Dari aksioma 1 sampai 5 kita peroleh bahwa terbukti untuk persoalan A, Z dengan operasi penjumlahan merupakan suatu grup. Yang ke B, dari bagian A diperoleh bahwa Z dengan operasi penjumlahan merupakan suatu grup. Agar Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup abelian, maka seharusnya Z dengan operasi penjumlahan merupakan suatu grup yang memenuhi sifat komutatif. Misalkan kita ambil X, Y elemen Z, akan ditunjukkan bahwa X tambah Y itu sama dengan Y tambah X. Kita perhatikan bahwa X tambah Y sama dengan X tambah Y merupakan persamaan 1. Y tambah X sama dengan Y tambah X merupakan persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh bahwa X tambah Y itu sama dengan Y tambah X, sehingga terbukti bahwa Z dengan operasi penjumlahan memenuhi sifat komutatif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Z dengan operasi penjumlahan suatu grup yang memenuhi sifat komutatif, sehingga Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup abelian. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai sifat-sifat grup. Sifat grup yang pertama itu, jika diberikan grup G dengan operasi biner bintang, pasti identitas dalam grup G adalah tunggal. Hal ini termuat di dalam teorema 1, yaitu tentang ketunggalan elemen identitas, di mana teorema ini berbunyi elemen identitas pada suatu grup adalah tunggal. Nah, untuk pembuktiannya, ambil sebarang grup G dan misalkan ada dua elemen identitas, yaitu E dan E aksen. Pandang E sebagai elemen identitas, maka berlaku E dikali E aksen sama dengan E aksen dikali E akan sama dengan E. Di lain pihak, pandang juga E aksen itu sebagai elemen identitas, maka berlaku juga E aksen dikali E sama dengan E dikali E aksen akan sama dengan E aksen. Nah, dari dua pernyataan tersebut, maka diperoleh E itu sama dengan E dikali E aksen sama dengan E aksen dikali E sama dengan E aksen.
Hal ini berakibat bahwa E aksen itu akan sama dengan E. Jadi dapat disimpulkan bahwa elemen identitas grup G itu adalah tunggal. Sifat grup yang kedua yaitu elemen inverse dalam suatu grup adalah tunggal. Berikut diberikan teorema. Teorema 2 ketunggalan inverse. Teorema 2 ini berbunyi setiap elemen dari suatu grup memiliki inverse yang tunggal. Pembuktiannya, ambil sebarang grup G dan E elemen identitas pada G. Ambil sebarang A elemen dari G. Misalkan B dan C itu merupakan inverse dari elemen A. Yang pertama, lihat B sebagai inverse dari A. Maka berlaku B dikali A sama dengan A dikali B sama dengan E. Nah, di lain pihak, pandang C sebagai inverse dari A. Maka berlaku C dikali A sama dengan A dikali C sama dengan E. Nah, dari kedua pernyataan tersebut, maka diperoleh B sama dengan B dikali E sama dengan B dikali A dikali C sama dengan B dikali A dikali dengan C sama dengan E dikali C sama dengan C. Nah, hal ini berakibat B akan sama dengan C. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap A elemen dari G memiliki inverse yang tunggal. Sifat grup yang ketiga yaitu jika elemen inverse diinverskan, hasilnya adalah elemen tersebut. Sifat ini termuat di dalam teorema 3 yang berbunyi diberikan grup G, untuk setiap A elemen G, maka berlaku inverse dari A inverse sama dengan A. Pembuktiannya, misalkan G grup dan E elemen identitas di G. Ambil sebarang A elemen G dan A inverse itu merupakan inverse dari A. Maka akan ditunjukkan inverse dari A inverse sama dengan A. Karena A inverse merupakan inverse dari A, maka A inverse dikali dengan A sama dengan A dikali dengan A inverse itu sama dengan E. Yang pertama kita akan lihat untuk yang A inverse dikali A sama dengan E. A inverse dikali A sama dengan E itu menjadi inverse dari A inverse dikali dengan A inverse dikali A itu sama dengan inverse dari A inverse dikali dengan E. Selanjutnya menjadi inverse dari A inverse dikali dengan A inverse kemudian dikalikan dengan A itu sama dengan inverse dari A inverse dikali dengan E. Kemudian menjadi E dikali A sama dengan inverse dari A inverse dikali dengan E. E-nya bisa kita hilangkan sehingga hasil akhirnya itu menjadi A sama dengan inverse dari A inverse. Selanjutnya kita lihat untuk yang A dikali A inverse sama dengan E. A dikali A inverse sama dengan E itu menjadi inverse dari A dikali A inverse dikali dengan A inverse sama dengan E dikali inverse dari A inverse. Kemudian menjadi A dikali inverse dari A inverse dikali A inverse sama dengan E dikali inverse dari A inverse. Selanjutnya menjadi A dikali E sama dengan E dikali dengan inverse dari A inverse. E-nya kita hilangkan sehingga hasil akhirnya itu menjadi A sama dengan inverse dari A inverse. Nah, dari kedua pembuktian tersebut, maka dapat diperoleh bahwa A itu sama dengan inverse dari A inverse. Nah, sifat grup yang keempat itu ada jika diberikan suatu grup, maka inverse dari perkalian dua elemen di grup adalah kebalikan dari perkalian inverse-nya. Nah, sifat ini termuat di dalam teorema 4 yang berbunyi diberikan G grup. Untuk sebarang A dan B elemen dari G berlaku inverse dari AB itu sama dengan B inverse dikali dengan A inverse. Pembuktiannya, misalkan G grup dan E elemen identitas di G. Ambil sebarang A dan B elemen dari G serta A inverse dan B inverse itu berturut-turut adalah inverse dari A dan B. Kemudian akan ditunjukkan bahwa inverse dari AB itu sama dengan B inverse dikali dengan A inverse. Dalam hal ini ekuivalen menunjukkan bahwa AB dikali dengan B inverse dikali dengan A inverse sama dengan B inverse dikali A inverse dikali dengan AB sama dengan E. Nah, yang pertama kita akan lihat untuk yang
AB dikali dengan B inverse dikali dengan A inverse. Nah, untuk AB dikali dengan B inverse dikali dengan A inverse itu sama dengan AB dikali dengan B inverse dikali dengan A inverse. Sehingga menjadi A dikali dengan B dikali B inverse dikali dengan A inverse, kemudian menjadi A dikali E dikali dengan A inverse, selanjutnya menjadi A dikali A inverse, dan hasil akhirnya itu menjadi E. Untuk yang kedua itu kita perhatikan untuk yang B inverse dikali dengan A inverse dikali dengan AB itu sama dengan B inverse dikali dengan A inverse dikali dengan AB. Dioperasikan sehingga menjadi B inverse dikali dengan A inverse dikali dengan A dikali dengan B, sehingga menjadi B inverse dikalikan dengan E dikali B, hasilnya itu menjadi B inverse dikali B, dan hasil akhirnya itu menjadi E. Nah, jadi dapat dilihat bahwa AB dikali dengan B inverse dikali dengan A inverse itu sama dengan B inverse dikali dengan A inverse dikalikan dengan AB sama dengan E. Nah, dari sini dan berdasarkan dengan definisi inverse suatu elemen dapat disimpulkan bahwa AB inverse itu sama dengan B inverse dikali dengan A inverse. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Teorema 5. Hukum kanselasi. Jika G adalah kelompok dan A, B, C adalah unsur-unsur G, maka yang pertama, AB sama dengan AC menyiratkan B sama dengan C, dan BA sama dengan CA menyiratkan B sama dengan C. Buktinya, AB sama dengan AC, maka A inverse A kali B sama dengan A inverse A kali C. A inverse A dikali B sama dengan A inverse A dikali C, sehingga B sama dengan C. Teorema 6. Jika G adalah kelompok dan AB adalah unsur-unsur G, maka AB sama dengan E menyiratkan A sama dengan B inverse dan B sama dengan A inverse. Bukti, AB sama dengan E. AB sama dengan A dikali A inverse. Jadi menurut hukum pembatalan, B sama dengan A inverse. Secara analogi, A sama dengan B inverse. Demikian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan sebagai penutupnya kami aturkan pada Mas Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.